bertemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nah, teman-teman, kemunculan Nyai Dewi Tanjung seperti biasa akan mengupas tuntas sesuatu yang tidak benar menjadi benar dan diketahui kebenarannya oleh seluruh masyarakat. Teman-teman, apa kabar? Hari ini Nyai mau bercerita, tapi bukan tentang politisi, bukan tentang orang ngetop, bukan tentang pejabat ngetop. Dia ini hanya orang biasa-biasa aja di lingkungan rumah Nyai. Ya, Nyai nggak perlu sebut namanya, nggak perlu sebut Nyai nama tempat tinggal Nyai, nggak perlu ya. Cuma Nyai mau menceritakan kelucuannya, kelucuan tingkah laku orang nih rada-rada norak dan lebay. Pada suatu hari Nyai membawa mobil ke belakang. Jadi rumahnya itu kan bagian depan, tuh Nyai ke belakang nih ya. Tuh di saat Nyai bawa mobil itu Nyai setel tuh keras-keras lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar, maju tak gentar. Nah, jadi Nyai itu setel tuh keras-keras tuh ya, Maju Tak Gentarnya itu. Wah, keras deh. Pokoknya menjelang 17 Agustus Nyai selalu setel lagu-lagu ini ya. Lagu-lagu kebangsaan kita ya kan, lagu nasional. Nah, lalu Nyai setel itu keras-keras. Dan Nyai menuju ke sebuah rumah pada suatu sore. Sore itu Nyai aduh, mau cerita mau nyanyi sih Nyai, tapi nggak apa ya, selipin nggak, nyanyi dikit lah ya, sekalian promosi, suaranya nggak bagus. Nah, Nyai itu sore itu pergi ke rumahnya Ibu RW. Halo Bu RW, apa kabar? Oh baik Ibu Dewi, ayo masuk. Ada apa? Bu RW masih ada gula pasir nggak? Oh masih banyak. Ya udah Nyai itu beli gula pasir 2 kilo ke rumahnya Bu RW sore itu ya. Tuh ngobrol-ngobrol ya, biasa kan Nyai itu orangnya suka pamer ya kan. Nyai pamer, Nyai pernah di sini, Nyai sini. Biasalah perempuan gibah gitu ya. Nyai yang gibah maksudnya. Nyai menceritakan kehebatan Nyai gitu lah. Nah, Nyai berceritalah tentang diri Nyai bagaimana. Karena memang Nyai kan sama Ibu RW ini jarang ketemu gitu kan. Ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit. Pas mau bayar Nyai nanya, Bu berapa? Kata Bu RW, kalau ambil 5, 13.500. Kalau cuma ngambil 2 itu 15.000. Ya udah Nyai pikir-pikir, ya udah Bu saya ambil 5 aja. Akhirnya jadi 5 kilo nih Nyai. Ini ya, ngambil 5 kilo gula pasir. Tuh Nyai pulang dong. Seperti berangkat Nyai setel lagu Maju Tak Gentar, ya pulang Nyai tetap lagu Maju Tak Gentar. Ya kan, wah suka-suka Nyai lah itu, Nyai keras-kerasin lewatin tengah-tengah komplek. Ya kan, namanya kita punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Dan lagi kebetulan kompleknya itu memang ada kelompok-kelompok itu ya, kadrun. Ya kan? Nah, terserah lah mereka tuh entah orang Indonesia, entah orang Barat, orang mana, entah orang Palestina, entah orang Arab, dia nggak tahu, yang jelas itulah ya. Dan nih ceritanya nih, Nyai pulang dong ya, pulang-pulang santai-santai ya melihat taman mini Nyai. Setelah habis maghrib, nggak lama Nyai mendapat chat WA nih. Hei Bu Dewi, ada apa? Pak RW mundur loh. Hah? Kok bisa Pak RW mundur? Nyai nggak tahu ya kenapa penyebabnya, karena Nyai belum tahu. Tiba-tiba nggak lama tuh Nyai punya Bapak RT telepon, kering. Halo Bu Dewi. Oke Pak RT, ada apa? Bu Dewi tadi kemana aja? Oh aku beli gula. Di mana? Di rumahnya Bu RW. Oh nggak cerita apa-apa? Enggak, saya kan cuma beli gula Pak 5 kilo. Kenapa Pak? Gini Bu Dewi, Pak RW mundur. Kok bisa? Nyai bilang alhamdulillah, salah ya, bukan alhamdulillah, astagfirullah gitu maksudnya, salah sebut gitu kan. Itu nggak tahu nih. Tapi Bu Dewi nggak ada cerita apa-apa sama Ibu RW? Enggak. Kan saya cuma beli gula Pak. Emang apa karena mungkin saya cuma beli 5 kilo jadi Pak RW-nya ngambek tuh, dia mundur gitu maksudnya kali ya. Tuh kata Pak RT, enggak bukan Bu. Ibu Dewi nggak cerita apa-apa. Enggak, saya hanya pamer tentang diri saya, tentang kehebatan saya, tentang kecantikan saya kepada Bu RW. Tapi Pak RW-nya nggak di rumah. Nah, ya gitu kan. Ya pun nggak tanya-tanya Pak RW, ceritanya ke situ. Tiba-tiba tuh RW mundur. Alhamdulillah, salah ya. Nah, nggak lama besoknya tuh pengurus paguyuban itu kan pada rapat nih karena si RW katanya mundur.
ya kan, nggak tahulah hasil rapatnya apa. Nyai kan nggak ikut karena Nyai bukan peserta, bukan pengurus paguyuban ya. Lalu besok pagi satu insiden yang sangat lucu dan mungkin pertama kali terjadi di Indonesia atau di dunia. Tiba-tiba kan di dekat rumahnya itu ada pos security ceritanya. Memang dia terbuatnya dari bahan-bahan biasa ya, bukan bahan permanen gitu, bukan dari tembok permanen. Ya kalau Nyai bilang itu pos security jelek gitu ya, tapi memang ya syukur alhamdulillah lah daripada nggak ada pos penjagaan depan rumah Nyai ya kan. Tiba-tiba itu pos security diperintahkan oleh Bapak RW untuk diangkut, dipindahkan ke belakang katanya. Ya udah dong, ya kan. Nih, Nyai kasih lihat nih buktinya ini ya. Pos security-nya itu dia angkut, disuruh security tuh. Nih, pos security-nya diangkut, ya. Tapi nggak usah tahu nih di mana. Ya kan, ntar ngetop lagi perumahan Nyai. Lalu Nyai bertanya dong kepada security. Ininya. Cerita siapa ini? Tuh. Nyai nanya. Nah, di sini Nyai protes nih ceritanya kan sama security. Siapa yang suruh? Pak RW, Bu. Enak aja. Tempelin lagi katanya gitu kan. Nggak bisa, Bu, ini perintah Pak RW. Oh, oke, Nyai bilang gitu kan. Habis itu ya, nggak lama Nyai tunggu tuh si mereka ini ngangkut sampai ke belakang ya kan, pos security-nya. Ya biarin capek-capek lah itu security ngangkat itu pos sampai ke belakang. Kan lumayan tuh, kan lumayan luas ya Nyai punya perumahan gitu kan. Jadi diangkut sampai ke belakang. Ada sekitar 10 kali yang angkat itu pos. Begitu nyampe belakang, mereka baru taruh itu, tiba-tiba ada perintah lagi dari Bapak RW untuk dibawa kembali lagi ke depan dan ditempelin lagi di depan rumah Nyai itu pos security penjagaan itu. Ya kan? Kenapa? Karena Nyai SMS, Nyai marah-marah tuh sama RW. Berani ngangkat-ngangkat ini pos security. Berhadapan sama Nyai Dewi Tanjung. Ya kan, nggak lama itu pos suruh balikin lagi ke tempat asal. Jadi jujur loh, ini RW ini lucu ya. Dia baperan. Nyai datang ke rumahnya beli gula, dia minta mundur dari jadi RW, ya kan? Tapi dia sok perintah security untuk suruh angkat itu pos security besoknya. Begitu Nyai marah-marah, pos security dibalikin lagi sama dia. Aneh ini RW, sumpah deh. Dan ini ketakutan sendiri sama kesalahan dia, sama dosa dia. Dan sorry ya, ini nggak ada hubungan, dia nggak ada apa-apa dengan Nyai. Cuma maksudnya dengan seseorang gitu. Cuma Nyai kan nggak mau sebut nama ya. Makanya Nyai bilang, lo jangan kegenitan, jangan kegatelan. Nyai itu memang pernah tegur ini RW karena kebiasaan dia hobi ngumpulnya tuh di pos security-nya Nyai itu. Ya Nyai nggak suka dong, ya kan, beberapa warga di dekat-dekat rumahnya itu risih. Karena kalau tidak ada masa pandemi COVID kita nggak masalah. Tapi ini kan lagi ada corona, penyebaran virus corona. Dia tuh RW loh, tuh dia nongkrong sama Satgas COVID, yang dengan kasatgasnya lah, yang sering mereka nongkrong, yang sama gerombolan mereka lah ya. Nggak masalah mereka nongkrong, nggak masalah gitu loh. Tapi lihat waktu dong, jangan pagi siang malam udah kayak minum obat, ya kan? Nah, itu mereka itu ya, mereka ini ketawa keras-keras kalau nongkrong malam tuh, ketawa keras-keras, jadi kan mengganggu yang lebih dekat dengan pos security. Ya Nyai protes dong, ya kan. Mereka tuh RW-nya nggak mau diprotes, nggak mau dikritik, semau-maunya dia, sesuka-sukanya dia. Ini orang sangat otoriter sekali, semau-maunya dia. Nah kena Nyai tuh, Nyai lawan dong ya, lu RW lo, ya kan, jangan macem-macem, jabatan cuma RW aja belagu, ya kan. Masa kita larang dia ngumpul-ngumpul, dia baper? Ya Nyai bilang dong, Nyai akan bikin mosi tidak percaya sama RW dan Satgas COVID komplek karena mereka sendiri kumpul-kumpul. Kenapa Nyai marah? Gini loh, kalau sumpamanya ada yang pasien COVID dekat dengan sekitar kita ini, nggak lama tuh bikin peraturannya aneh-aneh ini mereka. Yang inilah, yang itulah, jadi sedikit merugikan warga gitu loh. Tapi mereka sendiri nggak sadar, mereka sendiri hobi ngumpul-ngumpul. Sedangkan ini masa pandemi COVID, ya Nyai protes gitu loh. Tapi ini RW emang nalarnya nggak dipakai ya, nalarnya nggak dipakai karena dia kadrun, ya kan. Ya Nyai marahin dong, Nyai
Nyai benar kok, dibawa kemanapun Nyai benar. Nyai melarang itu demi kebaikan bersama, bukan demi Nyai sendiri, bukan. Nah ya udah begitu itu Nyai tegur, dia nggak terima ditegur. Nah itu salah satu keegoisan manusia yang baru mendapatkan jabatan, baru jadi RW aja. Aduh ya Allah, jabatan RW biasa-biasa aja itu, santai-santai aja lah, nggak usah sok-sokan dengan wah gue RW gue bisa semena-mena. Itu baru jadi RW, belum jadi bos besar di kantornya, ya kan. Tapi ya udah, yang penting sekarang pos security Nyai udah dibalikin lagi tuh ke depan, ya kan. Dia alasannya katanya nggak boleh kumpul-kumpul. Yang kumpul-kumpul itu dia kan duduknya di rumah kosong. Nah posnya di seberang rumah kosong gitu loh. Jadi alasan yang nggak klise banget. Padahal dia yang perintah, dia lagi yang suruh taruh. Itulah RW di perumahannya saat ini. Nggak tahu lah teman-teman yang bisa menilai bagaimana RW baper. Jadi kalau RW ini lagi baper sama Nyai ya kan, karena Nyai protes masalah dia nongkrong-nongkrong itu pos security mau diangkat sama dia. Angkat tuh pos security yang jelek itu, Nyai bilang gitu. Ntar gue bikin gede-gede permanen di situ. Nyai bilang gitu. Tapi syukur alhamdulillah ya, pengurus-pengurus paguyuban dan RT Nyai sih dia support Nyai, karena apa yang Nyai katakan tuh adalah benar. RW-nya aja yang salah. Nah teman-teman udah dulu ya, bye.